Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rila Nazila Herlambang yang bersama teman saya Aster Oktavian Dani dan Nabilatul Ismi Abrar akan mempresentasikan sedikit materi bab 8 tentang konsep etika dan estetika Islami dalam pengembangan budaya dan saintek. Oke, yang pertama, makna akhlak atau etika dalam Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab khulukun, jamaknya akhlak, yang memiliki arti sayyi'atun, tabiatun, atau adatun, yang artinya karakter, tabiat, atau kebiasaan. Akhlak adalah perilaku manusia yang nampak maupun tidak nampak, seperti kegiatan hati. Dalam ensiklopedia Islam, akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang darinya lahir suatu perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Secara kebahasaan atau etimologi, akhlak berarti budi pekerti. Perangnya atau disebut juga sikap hidup adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu. Para ulama ilmu akhlak merumuskan definisi akhlak antara lain oleh Ibu Miskawaih mengatakan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Lalu menurut Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa akhlak adalah sikap kepribadian yang melahirkan perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia, diri sendiri dan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran. Lalu ada Ahmad Amin, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk, segala sesuatu kehendak yang terbiasa dilakukan. Al-Jurjani mengatakan bahwa akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk, tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Definisi akhlak secara substansi yang tampak saling melengkapi yaitu pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan normal atau sadar dan tidak dibuat-buat. Ketiga, bahwa akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Aster. Terima kasih. Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Kelima, perbuatan akhlak atau khususnya akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Akhlak sebagai penggerak budaya. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta rasa, karya, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Suatu kebudayaan bisa bergerak ke arah yang lebih maju atau progresif, atau bergerak mundur atau regresif. Dengan kata lain, suatu kebudayaan bisa bergerak ke arah yang lebih baik atau maslahat, dan atau bergerak ke arah yang lebih buruk atau mafsadat. Dalam hal ini tergantung pada faktor penggeraknya. Akhlak sebagai penggerak kebudayaan yang dimaksudkan adalah bagaimana kebudayaan itu menuju kepada kemaslahatan yang lebih baik. Dengan diutusnya Rasulullah sebagai penyempurna akhlak terpuji atau mahmudah, maka perbuatan tercela atau mazmumah yang selama ini sebagai budaya Arab pra-Islam berubah menuju akhlak yang progresif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akhlak
sebagai penggerak budaya dari budaya destruktif atau regresif menjadi budaya yang berkemajuan atau progresif. Rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia. Al-Faruqi menjabarkan langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban Barat. Pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahapan, yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nabilatul Ismi Abdul. Tiga, untuk mengatasi permasalahan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islami sebagai berikut: the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth of and knowledge, the unity of life, the unity of humanity. Berikutnya, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: menguasai disiplin ilmu modern, menguasai warisan khazanah Islam, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreativitas antara warisan Islam dan pengetahuan modern, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat yaitu sunnatullah. Jika saintek berdampak positif dalam kehidupan, bila ada akhlak mulia dalam penerapannya, dan sebaliknya akan berdampak negatif bila digunakan tanpa ada batasan nilai. Secanggih apapun iptek, jika digunakan untuk menghancurkan sesama manusia dan lingkungan, maka manusia juga yang akan menanggung. Konsep seni estetika Islami. Dalam Islam, estetika bentuk dari fisikal menuju hakikat dalam bentuk makna yang lebih substansif. Seni yang sesungguhnya tidak hanya menyejukkan mata, melainkan hati yang dapat menuntun kita berbuat kebaikan. Estetika dalam Islam dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, estetika Islam masih dapat dinikmati keindahannya karena manusia lebih menikmati karunia Allah SWT di samping keindahan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki hal-hal yang baik atau indah sehingga memberikan motivasi atau kegairahan dalam hidup. Dengan tujuan itu, mencapai suasana yang tentram, indah, damai, dan bahagia dalam kehidupan di dunia, sampai keindahan dan kebahagiaan di akhirat surga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.